Bab 434. Kesempatan. Seorang samurai Jepang ternyata bisa berbicara bahasa Daxia. Meskipun begitu, ucapannya terdengar sangat kaku dan sulit dipahami. Jangan mendekat lagi, kalau berani maju, aku akan membunuh mereka. Kamu tenang saja, aku tidak membawa senjata apapun. Aku adalah pemimpin mereka, biarkan aku menjadi sandera dan biarkan penduduk bebas. Selama aku ada di tanganmu, aku jamin kamu bisa pergi dengan selamat. Lin Hai berteriak keras. Samurai Jepang itu bisa melihat bahwa Lin Hai bukan orang biasa dan tampak agak ragu. Memang, jika mereka bisa menangkap pejabat dari Daxia, tentu lebih berharga dibandingkan sekadar menahan warga biasa. Lin Hai mengangkat tangannya, membuat beberapa isyarat dengan jari-jarinya secara diam-diam. Kamu lihat, kan, aku tidak membawa apapun. Sekarang aku akan maju untuk bertukar posisi dengan para sandera. Samurai Jepang saling bertukar pandang. Tampaknya mereka percaya bisa menangkap Lin Hai. Selain itu, mereka juga tidak berencana melepaskan sandera yang sudah mereka pegang. Lebih banyak sandera berarti lebih besar kemungkinan mereka untuk bertahan hidup. Kedua belah pihak diam bersiap, menunggu kesempatan untuk saling menyerang. Kamu, kemarilah, tapi jangan macam-macam. Ucap samurai itu. Lin Hai tersenyum tipis dan berjalan ke depan dengan langkah besar. Tepat ketika samurai Jepang itu hendak menangkapnya, Lin Hai bergerak dengan cepat. Dia mengangkat lengan yang membawa busur kecil dan menembakkan panah ke arah salah satu samurai Jepang. Samurai itu langsung terjatuh ke belakang. Di belakangnya, Wang Dayong dan beberapa orang lainnya juga segera menembakkan panah mereka dan membunuh samurai Jepang tersebut. Para samurai Jepang itu belum sempat bereaksi dan sudah tewas karena serangan panah. Ada salah satu dari mereka yang mengenakan baju besi, sehingga berhasil menahan serangan panah dan tidak terbunuh. Samurai itu berteriak keras, mengangkat katananya dan mengayunkannya ke arah seorang anak di depannya, berniat membunuh sandera sebelum dia mati. Lin Hai segera menerjang maju dan menarik anak itu ke belakang. Katana samurai yang tadinya diayunkan, kini diarahkan untuk menusuk Lin Hai dengan keras. Wang Dayong dan yang lainnya sangat terkejut dan segera maju untuk membantu. Salah satu dari mereka berhasil menebas kepala samurai itu. Darah menyembur dari tubuh samurai yang tewas itu, membasahi orang-orang di sekitarnya. Lin Hai merasakan sakit luar biasa di perutnya dan menahan pedang yang menancap di perutnya. Anak kecil yang dia selamatkan menangis keras. Orang-orang di sekitarnya juga tampak ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Jika Lin Hai benar-benar terluka parah, mereka akan merasa sangat malu jika sampai Lin Hai kehilangan nyawanya. Tuan, bagaimana keadaan Anda? Mereka bertanya. Jangan tarik pedangnya, kalau dicabut mungkin darahnya tidak akan berhenti. Lin Hai menahan sakit dan darah terus mengalir. Apa yang kalian tunggu? Cepat cari kayu untuk membuat tandu dan angkat Tuan Lin kembali ke tempat. Dan kirim seseorang untuk memanggil tabib. Wang Dayong tampak cemas, bahkan sampai ingin menamparkan dirinya sendiri. Karena tidak menemukan bahan yang cocok untuk tandu, para pengawal terpaksa membongkar sebuah papan pintu untuk mengangkut Lin Hai. Lin Hai dibawa kembali ke tempat tinggalnya, perutnya ditusuk pedang panjang, dan pemandangan ini cukup mengerikan. Sesampainya di tempat tinggal mereka, Qiaoer dan beberapa orang lainnya sedang menunggu. Melihat Lin Hai dibawa pulang dengan perut berlumuran darah dan sebilah pedang panjang menancap di perutnya, Qiaoer hampir pingsan. Tiga wanita itu menangis dengan keras sambil berlari mendekat. Suamiku, bagaimana bisa jadi begini? Jangan menakut-nakuti aku. Lin Hai, kamu harus bertahan, kamu pasti akan baik-baik saja. Lin, Ruoxue juga menangis ketakutan, dia benar-benar panik tak tahu harus berbuat apa. Lin Hai, kamu tidak boleh mati, kita sudah berjanji, kan? Putri Chenxi menggenggam erat lengan Lin Hai sambil menangis, air matanya bercucuran seperti bunga pir yang basah. Lin Hai, meskipun terluka, merasa sedikit lebih baik karena dia mengenakan baju lapis besi di balik pakaiannya. Walaupun tertusuk di perut dari jarak dekat, tampaknya luka itu tidak terlalu dalam. Luka ini seharusnya tidak mengancam nyawanya. Hanya membutuhkan perawatan yang baik, maka dia akan pulih dengan cepat. Meskipun kehilangan banyak darah, dia masih merasa cukup kuat dan tidak tampak terlalu kritis. Melihat Qiaoer begitu sedih, Lin Hai ingin mengatakan yang sebenarnya agar mereka tidak terlalu khawatir. Namun, tiba-tiba terlintas sebuah ide di kepalanya. Lin Hai berkata pada Wang Dayong, kalian semua keluar dulu, aku ingin berbicara dengan mereka bertiga. Tuan, Anda jangan putus asa.
Tabib akan segera tiba dan pasti akan bisa menyembuhkan Anda. Wang Dayong berlutut, seorang pria gagah berperawakan 9 kaki, menangis sampai meler. Apapun yang terjadi, biarkan aku menyampaikan beberapa kata pada mereka bertiga. Kalian keluar dulu. Setelah semua orang keluar, Kiaoer menggenggam tangan Lin Hai erat sambil menangis. Kamu jangan nakuti aku, kamu pasti akan baik-baik saja. Kiaoer, ada sesuatu yang harus aku akui padamu, ini adalah kesempatan untuk aku jujur padamu. Kiaoer menghapus air matanya sambil berkata, suamiku, jangan katakan apapun, aku sudah sering mendengar cerita orang-orang. Setiap kali ada yang mengungkapkan perasaannya dalam keadaan seperti ini, biasanya dia akan kehilangan nyawanya. Lin Hai hampir tersedak darah. Awalnya, dia berencana untuk jujur tentang hubungannya dengan Putri Chenxi, karena Kiaoer yang berhati lembut pasti tidak akan marah. Jika kesempatan ini terlewatkan, mungkin dia tidak akan menemukan kesempatan lain lagi. Aku harus mengatakannya. Aku berharap kamu bisa memaafkan aku setelah mendengar ini. Jika tidak, aku akan mati dengan tidak tenang. Aku memaafkanmu, apapun yang terjadi, aku memaafkanmu. Kiaoer segera berkata, yang ada di pikirannya saat ini hanyalah agar Lin Hai bisa hidup. Sebenarnya, aku diam-diam sudah menjalin hubungan dengan Putri Chenxi. Saat melawan utusan Tibet waktu itu karena mereka ingin merebut Putri Chenxi. Awalnya, aku berencana jujur padamu kali ini, tapi terlalu sibuk dan banyak kesempatan yang terlewat. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan hidup, jadi aku harus mengatakannya sekarang. Maafkan aku, suamiku, jika kamu mencintai Putri Chenxi, aku tidak keberatan sedikitpun. Aku hanya ingin kamu tetap hidup. Jika kamu bisa pulih, bahkan jika harus menikahi Ruoxue dan Putri Chenxi sekaligus, aku rela. Bahkan jika Putri Chenxi menjadi istri utama dan aku menjadi selir, itu juga tidak masalah. Kiaoer menangis sambil berkata, setelah mendengar itu, aku lega. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan melindungi kalian, kata Lin Hai dengan serius. Meski Kiaoer sangat sedih, dia tahu bahwa saat ini harus melanjutkan sandiwara ini. Nanti, dia akan memberinya kompensasi yang pantas. Benar, suamiku harus berpikir seperti itu. Kamu harus tetap hidup untuk menemani putri dan kami. Kata Kiaoer, masih ada satu hal lagi. Status Putri Chenxi yang istimewa membuatnya tidak mungkin menikah dalam keluarga kita. Bahkan jika suatu hari bisa menikah secara resmi, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian menjadi selir. Bagi aku, kalian semua adalah istri yang sah, sama pentingnya. Tepat setelah Lin Hai menyelesaikan perkataannya, Wang Dayong masuk kembali. Tuan, tabib sudah datang. Lin Hai menghela napas lega dan menutup mata, merasa bahwa masalah yang sulit ini kini terselesaikan dengan sempurna. Malahan, cedera ini menjadi suatu berkah. Para pengawal membawa seorang tabib tua ke hadapannya. Cepat obati tuan, jika tidak bisa menyembuhkannya, aku akan menebasmu. Kata seorang pengawal, jangan sembarangan bicara. Tegur Lin Hai. Pak Tua, jangan khawatir, lakukan yang sebaik mungkin. Jika aku mati, aku tidak akan membiarkan siapapun melukaimu. Aku akan melakukan yang terbaik. Tabib tua itu menarik napas dalam-dalam, dan menggunakan pisau kecil untuk membuka pakaian Lin Hai dan memeriksa lukanya. Setelah diperiksa, ia menghela napas lega dan berkata, tenang saja semuanya, ada baju besi yang melindungi dari luar. Luka tusukan ini tidak terlalu dalam dan tidak mengenai organ vital. Seharusnya tidak akan mengancam nyawa. Bab 435. Metode pelatihan. Benarkah, Tuan Tabib? Apakah benar suami aku tidak dalam bahaya? Tanya Kiaoer dengan mata sembab, segera memohon kepastian. Tenanglah, aku sudah puluhan tahun berpraktik sebagai tabib, tidak mungkin aku salah mendiagnosisnya. Dengan istirahat selama sebulan, maka ia akan sembuh. Tetapi, ia tidak boleh banyak bergerak dan harus istirahat total. Aku akan menyiapkan obat penghenti pendarahan terlebih dahulu, lalu mencabut pedangnya. Tabib itu berkata sambil mengambil kertas dan pena untuk menulis resep obat. Syukurlah, suamiku, tabib sudah bilang semuanya baik-baik saja, kata Kiaoer dengan sangat gembira. Kami sangat ketakutan tadi, tubuhmu penuh darah dan masih ada pedang panjang yang tertancap di sana, kata Lin Ruoxue yang akhirnya merasa lega. Putri Chenxi tampaknya menangkap sesuatu dari situasi ini, ia mengarahkan tatapan indahnya diam-diam pada Lin Hai.
Sepertinya ini semua sengaja diatur agar mereka bisa secara terang-terangan mengakui hubungan di antara mereka. Putri Chenxi mendapatkan respon mata dari Lin Hai, sehingga ia menutup mulutnya sambil tertawa pelan dari belakang. Meskipun sempat ketakutan saat itu, namun setelah memastikan Lin Hai baik saja dan telah mendapat persetujuan dari Kiawer, ia merasa tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tabib sudah bilang butuh istirahat total, jadi lebih baik kita tidak terlalu mengganggu Lin Hai, biarkan dia istirahat dengan tenang agar cepat pulih. Luka seberat itu pasti membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga, jadi kita juga sebaiknya jangan terlalu banyak bicara, ujar Putri Chenxi. Itu benar sekali, untuk memulihkan tenaga dari cedera, kita perlu membuat sup ayam betina tua. Aku akan segera mencari ayamnya, kata Kiawer yang hendak pergi menyiapkan masakan. Tidak usah repot-repot, serahkan saja pada yang lain. Di luar dingin, jangan sampai kamu kedinginan. Lagi pula, para perompak masih belum ditumpas sepenuhnya, jadi di luar juga kurang aman, kata Lin Hai sambil segera mencegahnya. Aku akan menyuruh orang melakukannya. Ada banyak warga yang memelihara ayam, kita bisa membelinya dengan memberi mereka lebih banyak uang, kata Wang Dayong yang segera menawarkan diri untuk mengurusnya. Karena ia adalah pengawal yang selalu berada di sisi Lin Hai, ia merasa sangat bersalah atas insiden ini dan ingin berbuat sesuatu agar Lin Hai bisa segera pulih. Setelah tabib selesai menulis resep, obat-obatan pun segera dipersiapkan. Prajurit yang telah bertahun-tahun bertempur di luar biasanya sudah menyiapkan beberapa obat-obatan dan menggilingnya menjadi serbuk sebagai persediaan. Tabib memulai prosedur pengobatan dengan akupuntur dan obat penghenti pendarahan, lalu mencabut pedang dari tubuh Lin Hai. Kemudian, luka itu ditutup dengan obat dan dibalut dengan perban. Sebelum lukanya benar-benar sembuh, jangan makan makanan yang bisa memperparah kondisi, makan saja sup ayam untuk memulihkan tenaga. Aku akan datang lagi dalam beberapa hari untuk mengganti perban dan memeriksa kondisi penyembuhan lukanya, pesan tabib tua itu. Kiawer, ambilkan uang untuk Tuan Tabib, kata Lin Hai. Putri Chenxi segera mengambil sebatang perak. Biarkan aku yang membayar biaya pengobatannya. Kini, karena hubungan mereka sudah terungkap, mereka sudah seperti keluarga, dan Putri Chenxi sangat senang bisa menanggung biaya tersebut. Kiawer tidak keberatan, mereka pun saling bertukar senyuman. Biasanya mereka bertiga sudah sering bersama, jadi setelah hubungan ini terbuka, justru tidak ada rasa canggung lagi, melainkan lebih dekat satu sama lain. Ini terlalu banyak, tabib itu segera menolak, tetapi Putri Chenxi tetap memberikan perak itu ke tangannya. Ambillah, lebihnya adalah hadiah untukmu. Kumohon, lakukan yang terbaik agar lukanya cepat sembuh. Tabib tua itu bersyukur dengan hati yang sangat berterima kasih, uang itu cukup untuk membiayai hidup keluarganya selama beberapa bulan. Lin Hai memejamkan mata dan bersiap tidur sejenak agar bisa beristirahat dengan baik dan mempercepat penyembuhan lukanya. Tidak lama setelah semua perompak dibasmi, kabar tentang cedera Lin Hai sampai ke telinga Yu Huasi. Ia segera menyerahkan tugas membersihkan medan perang kepada bawahannya dan bergegas ke tempat Lin Hai dengan menunggangi kuda tercepat. Kakak Lin, bagaimana keadaanmu? Tanya Yu Huasi dengan sangat khawatir, takut sesuatu yang buruk terjadi pada Lin Hai. Tidak perlu khawatir, lukanya tidak terlalu parah, tabib sudah menanganinya dengan baik. Jawab Lin Hai. Mendengar kabar cedera itu, aku sangat ketakutan. Kenapa kamu ceroboh sekali? Sebagai panglima, kamu seharusnya memimpin dari belakang, kenapa malah maju ke depan? Yu Huasi menaikkan alisnya dan langsung memarahi Wang Dayong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu lupa dengan tanggung jawabmu? Itu salahku, mohon Tuan memberikan hukuman apapun, aku siap menerimanya. Wang Dayong merasa sangat bersalah, jangan menyalahkannya lagi, akulah yang menyuruh Dayong untuk memutar dari belakang dan menahan para perompak. Ini bukan salahnya, aku akan lebih berhati-hati di kemudian hari dan tidak akan sembarangan mengambil risiko, kata Lin Hai segera menenangkan mereka. Wang Dayong memang merasa sangat tertekan, karena mereka tidak menyangka pemimpin perompak memiliki baju zirah yang begitu kuat. Tampaknya, melawan para perompak tidak boleh dianggap enteng. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak mengenakan zirah, begitu ada seseorang mengenakannya dan menyerbu kerumunan, ia bisa menyebabkan kerusakan besar. Terutama bagi mereka yang menggunakan senjata pendek, memakai baju zirah bisa bertahan hingga 10 serangan. Perbedaan antara mengenakan zirah dan tidak perlu ditangani dengan pendekatan yang berbeda. Setelah Yu Huasi memastikan bahwa Lin Hai tidak dalam bahaya,
ia pun merasa lega dan duduk untuk menceritakan kemenangan mereka dalam membasmi para perompak. Sebagian besar perompak telah terkepung dan dimusnahkan. Sebagian prajurit dikirim untuk bekerja sama dengan armada laut yang dipimpin oleh Cao Qiang, melanjutkan pencarian para perompak yang tersisa. Lin Hai sangat puas dengan penugasan yang dilakukan oleh Yu Huaxi. Ia pun menambahkan, dari pengalaman melawan perompak ini, aku menyimpulkan beberapa pelajaran. Pertama, tempat tinggal warga harus dipindahkan lebih jauh ke belakang, jangan terlalu dekat dengan pantai, jika suatu saat para perompak menyerang, banyak warga yang tidak akan sempat melarikan diri, dan korban akan sangat besar. Kamu benar, meskipun memindahkan penduduk memerlukan biaya besar, namun dalam jangka panjang ini akan sangat menguntungkan. Kita sudah menyita banyak tanah milik pejabat korup, dan itu bisa digunakan untuk menempatkan warga dari pesisir, jawab Yu Huaxi setuju. Kedua, semua warga di sekitar harus menjalani pelatihan militer. Secara berkala, mereka harus melakukan latihan tentang cara evakuasi jika diserang perompak. Warga laki yang kuat juga harus diajari teknik menggunakan senjata dasar untuk melawan dan melindungi orang lemah saat diperlukan, lanjut Lin Hai. Kita juga perlu mendirikan pos penjagaan, baik yang terlihat maupun tersembunyi. Begitu perompak terdeteksi, informasi bisa segera disebarkan, tambahnya. Kamu benar, seiring dengan perbaikan taraf hidup warga, kita bisa mulai memprioritaskan hal ini. Ini bisa menyelamatkan nyawa mereka saat situasi darurat, kata Yu Huaxi menyetujui gagasan itu. Setelah pertemuan mereka selesai, Yu Huaxi berpamitan dan pergi. Ia tidak hanya harus memburu para perompak yang mungkin tersisa, tetapi juga berencana memperbaiki 3 kapal cepat yang baru mereka dapatkan. Dengan tambahan 3 kapal besar yang diperoleh dari hasil rampasan, akhirnya armada laut bisa memulai latihan resmi. Saat berlatih, mereka bahkan bisa memasang jaring untuk menangkap ikan, yang tentunya sangat menguntungkan. Agar bisa memainkan peran lebih besar, Lin Hai menyarankan agar kapal itu tetap menggunakan bendera perompak, sehingga mereka bisa menyamar. Jika menemukan perompak di tempat lain atau dalam situasi serangan mendadak, mereka bisa memanfaatkan strategi ini. Dengan cara ini, mereka bisa menghabisi lebih banyak perompak dan merebut kapal-kapal besar mereka. Lin Hai juga menulis laporan kepada istana tentang keberhasilan dalam membasmi para perompak. Ia meminta agar meriam yang sudah dibuat segera dikirimkan untuk ditempatkan di kapal besar mereka, sehingga daya tempur mereka bisa meningkat secara signifikan. Bab 436. Kekhawatiran Gong Yanwu. Cao Fang dan kelompoknya mempercepat perbaikan 3 kapal yang telah mereka rampas, dan segera mengerahkan kapal itu untuk menangkap ikan. Dengan tambahan 3 kapal besar ini, efisiensi mereka dalam menangkap ikan meningkat pesat. Tak diragukan lagi, kapal cepat yang digunakan oleh para bajak laut Jepang ini jauh lebih cepat daripada 3 kapal tua mereka yang sering digunakan untuk menangkap ikan. Dengan ke-6 kapal besar yang mereka miliki saat ini, mereka mampu menangkap lebih dari 100.000 kati ikan setiap hari. Para nelayan lokal yang melihat keberhasilan ini baru menyadari bahwa ternyata lautan menyimpan begitu banyak ikan. Dengan hasil tangkapan ikan yang begitu melimpah, rakyat yang miskin kini tak kelaparan lagi. Meskipun mungkin mereka belum selalu bisa kenyang sepenuhnya, setidaknya mereka bisa makan lebih baik dan mengurangi rasa lapar. Perlahan-lahan seluruh wilayah Haidong mulai terasa hidup dan penuh harapan. Dengan optimisme ini, mereka yakin bahwa ketika musim semi tahun depan tiba dan lebih banyak kapal nelayan telah selesai dibangun, kehidupan rakyat akan semakin makmur dan sejahtera. Tak hanya sampai di sana, Lin Hai juga mendirikan sejumlah bengkel produksi, di mana ia mengajarkan penduduk setempat cara mengawetkan ikan asin, membuat ikan bakar, serta membuat camilan khas seperti cumi kering. Bahkan, Lin Hai memerintahkan pembuatan beberapa wadah keramik khusus yang akan digunakan untuk mengemas ikan dalam bentuk kalengan. Dengan adanya teknik pengemasan ini, meskipun di musim panas yang panas sekalipun, ikan hasil tangkapan masih dapat dikirim dan diperdagangkan ke berbagai wilayah di Daxia. Kehadiran bengkel-bengkel ini pun membuka banyak lapangan pekerjaan baru di Haidong. Saat merekrut pekerja, Lin Hai memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki 1 anggota yang bekerja di bengkel, sehingga tiap keluarga mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh penghasilan. Dengan begini, setiap keluarga bisa hidup lebih baik tanpa perlu merasa lapar atau kesulitan mencari nafkah. Namun di sisi lain, para bajak laut Jepang yang belum kembali setelah waktu yang cukup lama mulai menimbulkan kecemasan di markas besar mereka.
Para bajak laut yang menunggu di markas mulai khawatir karena biasanya, jika mereka keluar untuk merampok, paling lambat 2 atau 3 hari mereka sudah kembali ke markas. Para bajak laut Jepang ini biasanya bersembunyi di pulau-pulau kecil di sekitar area tersebut, yang sangat tersembunyi dan sulit ditemukan oleh pihak luar. Ini jugalah yang membuat mereka berani dan agresif, mereka bisa dengan mudah mendarat dan merampok penduduk kapan saja, dan pihak pemerintah tidak pernah bisa menemukan lokasi markas besar mereka. Selain itu, kapal cepat mereka memungkinkan mereka untuk melarikan diri dengan cepat jika keadaan sudah mendesak, sementara sebagian besar kapal pemerintah Daxia sudah tua dan lambat sehingga tidak mungkin bisa mengejar kapal bajak laut yang begitu cepat dan kali ini, bajak laut Jepang telah mengirimkan ratusan orang untuk sebuah operasi besar. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan tempur mereka dengan harapan bisa mendapatkan hasil rampokan yang besar. Mereka juga sudah menghitung waktu operasi dengan tepat, yaitu ketika musim panen garam laut tiba dan para pekerja mulai menerima upah. Saat ini adalah momen terbaik untuk melakukan perampokan karena hasil rampokan akan jauh lebih banyak, namun, setelah menunggu beberapa hari, mereka masih belum mendapat kabar apapun dari pasukan mereka. Para bajak laut yang menunggu di markas pun mulai gelisah. Mereka khawatir jika operasi perampokan ini gagal, dan para perampok mereka tidak kembali, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian. Terlebih lagi, bajak laut Jepang ini juga memiliki banyak keluarga yang bergantung pada hasil rampokan tersebut. Jika para perampok tak kembali, keluarga mereka akan kelaparan atau, yang lebih buruk, dipaksa untuk bergabung dengan kelompok bajak laut lainnya. Jika kelompok mereka bergabung dengan bajak laut lain, kehidupan mereka akan berubah drastis. Perempuan akan dijadikan budak, sedangkan laki-laki akan kehilangan harga diri dan statusnya. Ini adalah pilihan terakhir yang hanya akan mereka ambil jika tak ada cara lain untuk bertahan hidup lagi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengirim perahu kecil untuk menyelidiki situasi secara diam-diam. Dalam pemikiran mereka, meskipun ada serangan mendadak dari pihak pemerintah, tidak mungkin seluruh pasukan mereka dimusnahkan. Di sisi lain, laporan yang dikirim oleh Lin Hai akhirnya sampai di ibu kota, Beijing. Ibu suri Gong Yanwu, yang mengetahui keberhasilan Lin Hai dalam menghancurkan begitu banyak bajak laut Jepang, merasa sangat senang. Ketika ia bersiap untuk memberikan penghargaan kepada pasukan yang terlibat, ia melihat di bagian akhir laporan bahwa Lin Hai terluka saat mencoba menyelamatkan rakyat dari serangan bajak laut dan tertusuk oleh pedang mereka. Akibatnya, Lin Hai harus beristirahat di Haidong untuk sementara waktu sebelum bisa kembali ke ibu kota. Ibu suri Gong Yanwu sangat khawatir dengan kondisi Lin Hai. Pengawal, panggil Raja Lin untuk menghadap. Ibu suri segera memanggil pengirim pesan dan menanyainya dengan cermat tentang kondisi Lin Hai. Meskipun dipastikan bahwa nyawa Lin Hai tidak dalam bahaya, namun luka tusukan di perutnya memerlukan waktu pemulihan yang cukup lama. Gong Yanwu sangat ingin berangkat ke Haidong untuk melihat kondisi Lin Hai secara langsung, namun karena hal ini tidak memungkinkan, ia meminta agar Raja Lin Tiangui pergi ke sana sebagai wakilnya. Lin Tiangui, yang mendengar berita bahwa Lin Hai terluka parah dalam pertarungan melawan bajak laut Jepang, segera bergegas ke istana tanpa memperdulikan tata krama. Bagaimana kondisi Lin Hai? Apakah ada info lebih rinci? Tanyanya begitu sampai. Lebih baik kamu membaca laporan ini sendiri, jawab Ibu Suri sambil memberikan laporan kepada Lin Tiangui. Lin Tiangui membaca laporan itu dengan seksama, dan akhirnya dia menarik napas lega. Berdasarkan pengalamannya sebagai prajurit, ia menyadari bahwa meskipun Lin Hai terluka parah, nyawanya tidak dalam bahaya besar. Yang mulia, jangan terlalu khawatir. Menurut aku, meskipun Lin Hai mengalami luka yang cukup parah, nyawanya tidak dalam bahaya. Jika ia benar-benar dalam kondisi kritis, ia pasti tidak akan menyebutkan waktu sekitar sebulan untuk pulih dan kembali. Meskipun Gong Yanwu tahu akan hal ini, ia tetap meminta Lin Tiangui pergi ke Haidong dan memastikan kondisinya. Dia meminta Lin Tiangui membawa beberapa tabib istana beserta obat terbaik agar Lin Hai mendapat perawatan yang terbaik. Dia juga meminta agar mereka membawa Lin Hai kembali ke ibu kota jika memungkinkan. Baiklah, aku akan segera mempersiapkan perjalanan ini. Selain itu, Lin Hai juga telah menyita 3 kapal perang dari bajak laut Jepang. Aku akan membawa beberapa meriam untuk dipasang di kapal itu sekaligus melihat perkembangan pembangunan kapal di Haidong. Setelah Lin Tiangui pergi, Gong Yanwu berdiri di depan jendela dan menatap jauh keluar. Dia merasa cemas. Lin Hai, kamu benar-benar membawa banyak masalah bagiku.
Mengapa kamu harus maju sendirian melawan bajak laut Jepang? Kamu membuatku begitu khawatir, gumamnya pelan, meskipun Ibu Suri Gong Yanwu sangat cemas dengan kondisi Lin Hai. Keberhasilan dalam menumpas begitu banyak bajak laut Jepang adalah prestasi besar bagi pemerintah, dan merupakan kabar yang wajib dirayakan. Ibu Suri segera memanggil para pejabat untuk membahas penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam operasi ini, dan mengumumkan kabar ini kepada rakyat di ibu kota. Pengumuman ini membuat rakyat merasa sangat senang dan meningkatkan kepercayaan mereka kepada pemerintah Daxia. Bersambung